Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya ya di kesempatan kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu ya, semuanya bisa segera terselesaikan. Oke? Jadi di kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. General reading seperti biasanya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah siap-siap dia akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, bersiaplah ya, dia akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untuk kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapa yang akan muncul, bagaimana energinya, ciri-cirinya, dan kejutan apa yang nantinya akan dia bawa untuk kamu ya. Karena ini sifatnya energi general guys, jadi saran dari aku ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Diklik aja nanti otomatis akan direction ya. Akan direct langsung ke kontak aku. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya kita akan mulai mencari tahu siapa dia, seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga untukmu. Kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga untukmu. Kita lihat dulu, siapakah dia, seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga untukmu? Siapakah dia, seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga untuk kamu? Kita akan cek dulu siapa dia. Menarik ya. Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah ninggalin kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia. Di saat kamu tuh masih berharapnya sama dia, di saat kamu tuh masih bucinya terhadap dirinya ya. Tapi pada kenyataannya ternyata orang ini tuh dia menjaga jarak denganmu secara perlahan ya, lalu kemudian dia menghilang tanpa kabar, sebab dan alasan yang jelas, sehingga kamu tuh merasa bahwa orang ini tuh nggak benar-benar serius dengan kamu. Dia hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Dia hanya menginginkan ya, atau mempermainkan perasaan kamu ya. Di saat kamu tuh benar-benar membutuhkan ya orang yang benar-benar tulus bisa menerima kamu apa adanya. Dan di saat hal itu terjadi tuh ya, kamu benar-benar membawa trauma ya, trauma yang cukup dalam ya. Dari hal itu juga yang membuat kamu tuh jadi tidak mudah percaya lagi terhadap orang-orang yang baru yang hadir di dalam kehidupan kamu. Karena ya kamu takut gitu, takut ketika kamu udah terlanjur sayang sama dia, tapi ujung-ujungnya dia meninggalkan kamu, atau kamu tuh hanya dimanfaatkan ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi, siapakah dia, seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga. Siapakah dia, seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga. Kita akan lihat dulu. Aku merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sampai detik ini masih menyimpan rasa yang begitu besar terhadap diri kamu, meskipun antara kamu dan dia sepertinya terputus secara komunikasi karena adanya suatu kesalahpahaman atau ada konflik yang belum terselesaikan. Dan aku merasa tuh memang kesalahan terbesar ini terjadi bukan karena kamu, tapi karena dirinya yang sepertinya terlalu sibuk dengan dunianya. Dia terlalu memprioritaskan egonya sampai-sampai dia lupa tanggung jawab bahwa di belakang dia ada kamu tuh yang selalu menunggu kabarnya. Gitu, sampai pada akhirnya ya kamu tuh mungkin udah saking keselnya, kamu udah terlalu muak ya, sampai pada akhirnya tuh ya mungkin ada di antara kamu yang sampai blokir komunikasi, blokir sosmednya. Atau mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang memilih untuk nggak ngerespon dia, meskipun dia udah mengatakan ya kata maaf kepada dirimu. Sebagai bentuk ya rasa kecewa kamu terhadap dirinya dia gitu. Karena kamu tuh apa sih yang nggak buat dia gitu, segalanya itu udah kamu korbankan ya untuk dirinya dia.
Tapi dia nggak pernah ya mengorbankan sedetik pun waktu untuk kamu, karena dia terlalu asik dengan dunia dia sendiri, kayak gitu. Dan di sini memang terlihat ya, kayak covernya dia ini orang yang baik ya, terlihat kayak polos, terlihat pendiam. Tapi bagaimanapun juga ya, tampilan itu bukanlah ya, cover itu bukanlah suatu jaminan ya, karena seperti yang kamu rasakan ya, kelihatannya di luar baik ya, tapi di dalam ternyata dia mengecewakan, seperti yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untuk kamu. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang aku tuh merasa bahwa saat ini kamu mengalami rasa kekecewaan yang cukup dalam ya terhadap dirinya dia atas segala bentuk kelakuan yang selama ini telah menyakiti perasaan kamu. Karena kamu mengira ya di awal tuh dia sosok seseorang yang baik ya, tapi setelah kamu tahu kebenarannya bahwa orang ini tuh terlalu banyak dramanya, terlalu banyak gak jujurnya sama kamu dan tidak terbuka. Padahal kamu tuh sudah yakin gitu ya bahwa dia adalah satu-satunya seseorang yang bisa menjaga komitmen. Tetapi pada kenyataannya ya, perasaan kamu dihancurkan ya dengan kelakuan dia yang sangat menyakiti perasaan kamu. Dan saat ini aku melihat ya bahwa dia ini benar-benar sangat merasa dihantui rasa penyesalan ya. Karena ya dia sadar gitu bahwa kamu tuh selama ini sudah cukup baik, sudah cukup berkorban ya terhadap dirinya dia. Tapi justru malah kelakuan dia ini yang sepertinya nggak bisa kamu harapkan. Jadi kayak saat ini tuh dia benar-benar merasa dihantui ya, rasa penyesalan yang teramat dalam, dan itu membuat dia pada akhirnya akan muncul lagi ya di dalam kehidupan kamu dengan kejutan tak terduga gitu. Karena ya mungkin ada ya di antara mereka ini yang udah cukup ngilang juga, bahkan ada di antara kamu tuh yang sampai lupa gitu ya. Saking lamanya ya dia nggak connect ke kamu, saking lamanya dia nggak menghubungi kamu ya, sampai-sampai udah gitu kayak kamu tuh merasa ikhlas. Tapi di saat kamu sudah melupakan segalanya, ternyata dalam waktu dekat tuh ya ada lagi ya yang muncul secara tak terduga ya di hadapan kamu kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini tuh dia banyak berkorban untuk kamu ya, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh banyak sekali hal ya atau sesuatu yang membuat kamu tuh merasa bahwa diri dia sudah berubah gitu. Karena dulu tuh ya dia benar-benar memperjuangkan kamu, dia banyak berkorban untukmu, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh sepertinya dia berubah, sudah tidak sama seperti versi dia yang dulu, yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengorbanan ya. Tapi saat ini ternyata dia berubah, sehingga itu yang membuat kamu tuh merasa overthinking, merasa curiga terhadap dirinya dia, takut apabila dia menemukan pengganti kamu di saat kamu tuh masih belum benar-benar ikhlas kehilangan dirinya dia gitu ya. Dan aku merasa ya ada beberapa di antara kamu tuh yang memang saat ini sedang kehadiran pihak ketiga, sehingga membuat kondisi kamu dan dia itu semakin berjarak gitu ya. Tapi ada juga ya di antara mereka ini yang berubah karena sebenarnya ada sesuatu hal unek-unek yang sebenarnya itu ingin dia sampaikan ke kamu tapi belum terucap, dan ini sangat berpengaruh ya terhadap kondisi kedekatan hubungan kamu dan dia gitu. Karena kan nggak disampaikan, nggak dia omongkan gitu, padahal dia banyak unek-unek ke kamu kayak gitu. Dan di sini tuh sebenarnya kamu sama dia sudah banyak sekali ya perjuangan pengorbanan yang sudah sama-sama kalian lewati berdua gitu. Jadi terkadang tuh kamu sering merasa nyesek ya, sedih-sedih sendiri gitu ketika melihat flashback ke belakang ya, tentang nostalgia yang pernah kalian lakukan gitu ya. Mungkin kalian pernah mengalami ya
situasi sulit bersama, mungkin kalian pernah menangis bersama, ataupun mungkin kalian pernah bahagia bersama. Jadi ketika diputar ya flashback ke belakang, itu benar-benar bisa membuat kamu tuh sampai meneteskan air mata ya, karena banyak sekali kenangan yang belum bisa kamu lupakan gitu, karena saking banyaknya memori indah yang terekam di dalam pikiran kamu seperti itu. Kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya memanfaatkan kepercayaan yang sudah kamu berikan buat dirinya dia. Gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh mengkhianati kepercayaan kamu gitu. Padahal kamu tuh kayak sudah memberikan dia kebebasan, sudah memberikan dia suatu kepercayaan, tetapi ternyata orang ini mengkhianati kepercayaan kamu ya. Buktinya aku melihat ada beberapa di antara mereka ini yang ternyata di belakang kamu, ternyata dia menduakan kamu, atau dia ternyata kenalan sana sini ya, buka akun sosmed baru ya, bikin updating baru tanpa sepengetahuan kamu. Tetapi namanya intuisi kamu tuh memang nggak bisa dibohongi ya. Perasaan kamu tuh kayak tipikal orang yang super peka ya terhadap apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi meskipun dia nggak berkata jujur, tapi intuisi kamu tuh mengatakan bahwa saat ini tuh ada yang janggal, seolah ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu. Dan itu tuh membuat kamu tuh kayak merasa kecewa berat, merasa menangis, merasa sedih gitu. Karena ya kamu tuh sudah sepercaya itu, sudah seyakin itu sama dia, tapi ternyata di belakang kamu dia mengkhianati kamu ya dengan wajah polosnya dia. Memang terkadang yang polos-polos itu jauh ya, arusnya lebih deras ya, lebih menghanyutkan gitu daripada yang terlihat normal-normal aja gitu. Dan di sini tuh yang bikin kamu merasa kecewa berat ya, aku ngerasa kayaknya ada di antara kamu tuh yang pernah memberikan dia sesuatu hal yang berharga di dalam hidup kamu gitu. Mungkin ada yang pernah memberikan kenikmatan untuk dia ya, mungkin ada juga yang pernah ngasih materi ke dia ya, karena ya semua itu terjadi karena kamu sudah yakin dan percaya terhadap dirinya dia. Makanya segala bentuk apa yang dia minta ke kamu, kamu berikan tanpa berpikir panjang, karena kamu tuh tipikal orang yang selalu berpikir positive thinking gitu, nggak pernah curiga gitu ya, gitu, merasa percaya gitu. Tapi ternyata ya orang yang kamu percaya ternyata dia adalah orang yang mengkhianati kamu sendiri dan menyakiti perasaan kamu kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga. Aku ngerasa dia adalah orang yang sepertinya saat ini sedang hilang tanpa kabar ya. Jadi kayak kamu tuh merasa ya nggak pernah berkonflik dengan dirinya dia, kamu juga merasa nggak pernah nyusahin dia, kamu juga merasa nggak mengkhianati kepercayaan atau cinta darinya gitu. Tapi ternyata orang ini tuh dia ghostingin kamu secara sepihak gitu loh ya, sehingga membuat kamu tuh merasa berada di titik bingung gitu. Sebenarnya kamu tuh mau komitmen sama aku atau enggak ya, sebenarnya kamu ingin serius sama aku atau jangan-jangan cintamu hanya sesaat, kamu hanya ingin validasi dari dirinya dia gitu ya, tentang kelanjutan hubungan ini tuh maunya di mana gitu ya, karena kamu nggak mau ya terlalu berharap sama sesuatu hal yang tak pasti. Jadi kayak kamu tuh menginginkan validasi kepastian dari dirinya dia. Jika memang kamu masih sayang sama aku, ya tunjukkan rasa sayangmu, jangan kau gantung aku dengan keghostingan kamu yang nggak jelas gitu. Tapi jika memang kamu udah nggak sayang sama aku, ya udah gitu, kita bisa bicarakan secara baik-baik tanpa harus mempermainkan perasaan aku dan berbohong di hadapanku kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh orang yang sesimpel itu gitu ya. Kalau kamu masih sayang, ya udah tunjukkan gitu. Kalau kamu nggak sayang, ya udah gitu, jangan kau permainkan perasaanku. Lebih baik break aja, putus aja secara baik-baik kayak gitu.
Dan di sini untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya, siapakah dia. Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Wow. Aku rasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Aku nggak tahu ya, apa kamu saat ini sedang berselisih sama dia, apa mungkin saat ini kamu sedang berkonflik sama dirinya dia, ataupun mungkin ya saat ini kamu sedang cuek-cuekan gitu, karena kamu ngambek, kamu marah gitu, karena dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Bisa aja ya. Yang jelas dia adalah seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Sebenarnya nggak cuma kamu aja yang merasa mikir, tapi dia juga mikirin kamu. Tetapi kalian ini sama-sama memiliki rasa gengsi yang gede banget ya. Jadi kayak gengsimu tuh gede ya, tapi ada yang lebih gede, yaitu dia. Sehingga ya udah gitu ya. Kondisi kamu dan ini nggak menemukan titik terang gitu, karena kayak kamu tuh nunggu komunikasi darinya dan dia juga nunggu komunikasi darimu. Jadi ketika tidak ada yang memulai komunikasi terlebih dahulu, ya udah jadinya kayak gini, silent treatment ya. Jadi kayak diem-dieman gitu, nggak jelas, kayak ngambang aja. Kayak hubungan kamu tuh terlihat abu-abu nggak sih? Kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Kita akan coba lihat ya, seperti apa detailnya dia. Aku coba pakai kartu tarot yang lama aku ya. Ini udah lama gak aku pakai. Biar privilege juga, kita lihat ya siapakah ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Tolong berikan petunjuk. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Lihat dulu seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Aku sih ngerasa dia adalah seseorang yang memang meskipun kamu dan dia nggak ada komunikasi ya, tapi orang ini selalu ya setiap malam tuh dia membayangkan kamu, mengingat kamu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang sampai menyimpan foto kamu ya untuk dia pandangi ya, untuk dia imajinasi gitu. Makanya mungkin ada di antara kamu yang tiap malam tuh kamu merasa nggak ada komunikasi sama dia, tapi secara hati, secara batin tuh kayak merasa terkoneksi, kayak kamu tuh selalu kepikiran dia terus. Karena memang ya alam bawah sadar kalian yang berinteraksi gitu ya. Mungkin secara fisik kalian silent treatment, tapi secara alam bawah sadar kalian terkoneksi. Seperti itu. Dan aku ngerasa bahwa orang ini akan susah sih lepas dari kehidupan kamu ya, sekalipun kamu sering sekali mengalami miss sama dia, tapi ya ujung-ujungnya dia ketarik lagi kembali ke kamu. Seperti itu siklusnya ya, kayak siklus bulan muter-muter aja ya. Habis Januari, Desember, ketemu Januari lagi. Ya udah kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Ciri-ciri detailnya dia, aku rasa ya dia adalah orang yang menurut aku memiliki pendirian yang terlalu kuat ya, sampai-sampai terkadang segala pendapat dari orang lain tuh tidak pernah dia dengarkan. Terutama pendapat pasangannya, pendapat orang lain, pendapat kamu. Ya hanya sekedar lewat aja, kayak angin lewat gitu ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Karena orang ini menurut aku, dia memiliki pendirian yang terlalu kuat ya. Terus orangnya juga menurut aku sedikit kepala batu ya. Bukan sedikit lagi sih, tapi ini menurut aku energinya powerful ya. Dia orangnya keras kepala. Jadi ya udah gitu, ketika pendapat kamu dengan pendapat dia nggak sama, ya udah gitu ya. Ini bisa memicu terjadinya suatu konflik yang tidak diinginkan. Tapi sisi positifnya dia ini orang yang menurut aku tuh tidak mudah melepaskan pasangannya apapun yang terjadi gitu ya. Jadi ketika kamu berusaha minta putus dari dirinya dia, pasti orang ini akan menghalangi niat kamu ya, mencegah kamu agar kamu tuh tidak menjauh dari kehidupan dia. Itu sisi positifnya. Cuman ya sisi negatifnya seperti yang saya bilang tadi ya, termasuk dia juga orang yang menurut aku tuh sangat keras kepala kayak gitu. Terus di sini aku juga menangkap ya adanya suatu energi lain. Dia ini orang yang menurut aku tidak mudah percaya ya, tidak mudah percaya terhadap suatu hal.
Mungkin hal itu dia dapatkan karena dia terlalu sering ya merasa dibohongi, ya, terlalu sering mendapatkan suatu pengkhianatan, makanya dia tidak mudah percaya terhadap siapapun, termasuk terkadang mendengarkan kata-kata kamu sendiri gitu. Padahal kamu udah jujur, udah meyakinkan dia gitu, tapi dia masih nggak percaya gitu. Capek ya. Kita lihat lagi ya di sini. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Tolong tunjukkan padaku. Sorry ya guys, agak batuk. Ini sebenarnya batuk asma sih, bukan batuk yang setelah aku konsultasi ya, bukan batuk yang gimana gitu. Nah, ternyata asma itu bisa batuk loh gitu. Dan aku nggak tahu kenapa ya, dulu itu kayak nggak ada asma, tapi akhir-akhir ini aja gitu. Oke, lanjut ya, kembali ke laptop. Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh terlalu perasa, ya, baik laki-laki maupun perempuan sama. Jadi kayak orang ini tuh, orang yang perasa itu terkadang sensitifan ya, dia orangnya mudah tersinggung gitu. Ketika kamu mengucapkan sesuatu yang menurut dia menyakiti perasaannya, ya udah, itu bakal bikin dia merasa baper, ngambek, marah, bahkan bisa diemin kamu. Karena dia ini orang yang menurut aku tuh kayak mudah tersinggung ya, merasa sensitif ya. Kalau cowok mah ya mungkin covernya dia cowok tapi hatinya Hello Kitty gitu ya, karena mudah sensitif, mudah tersinggung gitu ya. Ketika dia udah tersinggung tuh dia gampang ngambek gitu. Tapi sisi positifnya dia ini orangnya realistis. Artinya dia ini nggak mau ya menjalani hubungan tuh terlalu banyak nguluk, terlalu banyak janji gitu ya. Kayak janjiin kamu ini, janjiin kamu itu. Ya udah, prinsip dia dalam menjalani hubungan tuh, ketika kamu udah nyaman sama dia dan aku nyaman sama kamu, ya udah jalani aja ya. Entah bagaimana kedepannya kita serahkan ya Maha Kuasa gitu ya. Yang penting tuh kita sama-sama menjaga hati, perasaan dan kesetiaan gitu ya. Dan sama-sama bisa menjaga komitmen yang sudah kita buat. Dia ini kalau cowok ya, yang aku rasakan tuh dia termasuk cowok yang lumayan manis ya, lumayan ganteng. Kalau dia cewek sih, dia cewek yang mandiri, terlihat elegan ya, dan menurut aku memiliki kualitas kayak gitu. Dia juga orangnya kayak ini ya, dia lebih suka kayak sesuatu hal yang sifatnya itu natural ya, yang natural. Jadi kayak dia ini tipikal orang yang nggak terlalu suka kayak nongkrong-nongkrong ke kafe ya, jalan-jalan ke mall gitu. Dia lebih suka kayak traveling gitu ya, diving, ataupun mungkin kayak ke sesuatu hal yang berbau alam. Dia lebih suka ke tempat-tempat kayak gitu daripada ke kayak kamu ajak nganterin belanja ke mall, ke salon. Nggak terlalu suka ya, karena passionnya dia bukan di sana, say. Jadi ya bersyukurlah kamu ketika passion kamu dengan passion dia itu sama, itu akan menciptakan suatu bonding yang sangat kuat gitu. Akan menciptakan suatu ikatan yang sangat kuat nantinya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga. Siapakah dia? Oke. Dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki sisi spiritual yang menurut aku tuh lumayan bagus ya jika dibandingkan dengan kamu. Jadi kayak orang ini tuh senakal-nakalnya dia, tapi orang ini masih memiliki nilai kualitas iman jika dibandingkan dengan diri kamu. Bahkan semenjak orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, orang ini tuh kayak mampu membawa positive vibes ya, mampu membawa titik positif tersendiri. Dan kamu pun juga bisa merasakan ya, sebelum dia hadir bagaimana kehidupan kamu, dan setelah orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu, perbedaan apa yang kamu rasakan gitu. Terus dia ini juga orang yang intuitif juga ya, dia termasuk orang yang intuitif. Jadi kayak naluri, dia punya naluri yang bisa mengetahui gitu ya, mana orang yang baik, mana yang tidak, mana yang modus, mana yang jujur gitu. Jadi kamu akan banyak sekali ya susah berbohong ya sama orang yang memiliki ketajaman intuitif
yang di luar rata-rata. Bahkan orang ini aja tahu loh apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Bahkan dia juga tahu gitu, apakah kamu saat ini sedang sedih, sedang galau, ada yang kamu pikirkan tanpa kamu harus berbicara terhadap dia. Kayak gitu, dia udah tahu gitu. Dia orang yang introvert ya. Aku lihat dia orang yang introvert. Artinya dia orang yang jika diprosentasekan tuh kayak lebih nyaman sendiri ya, sendiri di kamar atau berduaan dengan kamu daripada ada pihak lain yang ikut kamu ajak gitu. Jadi kayak ya udah ini kan me time gitu antara aku dan kamu, ya udah nggak usah ajak teman-teman kamu gitu ya. Itu akan membuat dia bete. Kita lihat lagi seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang akan muncul lagi ya dengan kejutan tak terduga untukmu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seseorang yang akan muncul dengan kejutan tak terduga. Oke. Aku lihat ya, secara garis besar kamu sama dia tuh kayaknya banyak sekali ya perbedaan yang ada di dalam diri kamu maupun dirinya dia. Jadi kayak kamu tuh saat ini memaksakan diri berdiri dengan seseorang yang sejatinya itu lebih banyak perbedaannya daripada kesamaannya ya. Mulai dari mungkin makanan favorit itu udah nggak balance sama kamu gitu ya. Mulai dari cara berpikir kamu sama dia nggak sinkron gitu ya. Mulai dari prinsip hidup kamu dan prinsip hidup dia itu jelas berbeda. Tapi kamu sadar gitu, kamu terlalu sayang sama dirinya dia dan dia juga sadar gitu bahwa dia ini terlalu mencintaimu, meskipun banyak sekali konflik yang terjadi karena adanya perbedaan tersebut, kayak gitu, ya. Dan di sini tuh, aku ngerasa bahwa orang ini tuh memiliki masa depan yang panjang ya dengan kamu. Jadi kayak, ya tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek yang sekedar just having fun gitu ya, atau apa ya, cuma cinta sesaat gitu, enggak sih. Bener-bener yang untuk cinta jangka panjang gitu ya, yang untuk maksudnya itu untuk set plan kedepannya itu kamu bener-bener satu-satunya orang yang dia pertimbangkan sebagai masa depan hidupnya dia, kayak gitu. Kita lihat lagi seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Dia orang yang jujur ya. Aku merasa dia orang yang jujur. Dia juga orang yang tulus. Tapi sering sekali ya kejujuran dia dan ketulusan dia kamu ragukan. Sehingga terkadang membuat dia itu merasa bete ya. Merasa kesel sama kamu. Karena ya kamu tuh sering meragukan cintanya dia, sering meragukan kesetiaannya, sering meragukan ketulusannya gitu. Padahal ya nggak banyak loh orang-orang yang seperti ini. Mungkin ya ketidakpercayaan kamu itu tercipta karena kamu dulunya sering sekali merasa tersakiti ya, atau merasa terhianati, merasa dibohongi. Sehingga ketika kamu menemukan orang yang benar-benar tulus, jujur ya, setia sama kamu, kamu tidak mudah percaya. Karena kamu masih dibayang-bayangi trauma ketakutan di masa lalu. Ya aku nggak nyalahin kamu sih. Memang semuanya perubahan itu butuh waktu. Tapi setidaknya ya apa salah sih gitu ya. Kita memulai untuk belajar ya. Lebih positive thinking dan positive vibes. Seperti itu. Dan untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya. Siapakah dia? Bottom of the deck adalah kartu yang penutupan energinya paling kuat ya di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul lagi dengan kejutan tak terduga untukmu. Siapakah dia? Oke. Yang jelas aku merasa dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia sepertinya memiliki perbedaan usia yang sangat signifikan ya. Kebanyakan dia di atas kamu ya. Jadi dia ini usianya jauh di atas kamu dan kamu di bawahnya. Tapi meskipun demikian, orang ini bisa mengimbangi kamu. Bahkan kamu pun juga merasa nyaman sama dia karena orang ini tahu cara bagaimana memanjakan kamu. Seperti itu. Terus ya ini juga orang yang menurut aku tuh nggak banyak kata-kata ya, nggak banyak bicara. Karena prinsip dia dalam mencintai, cinta itu dibuktikan secara nyata, bukan diucapkan dengan lisan.
dengan kata-kata. Sehingga terkadang tuh kesannya memang dia ini pribadi yang nggak romantis sih gitu. Tapi cintanya kan pasti. Daripada orang yang sok romantis, tapi ujung-ujungnya plot twist. Seperti itu ya guys. Oke, terus kita lihat ya di sini untuk nextnya. Kita akan lihat ya. Kejutan apakah yang dia persiapkan untukmu? Kejutan apakah yang akan dia persiapkan untukmu? Ya, aku melihat ada beberapa di antara mereka ini yang sepertinya bertransisi. Ya, mereka ingin menunjukkan kepadamu bahwa saat ini dia sudah berubah gitu. Dan semua perubahan ini terjadi karena kamu. Demi kamu, ya, demi dia bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Makanya dia rela berubah demi dirimu. Ya, meskipun jika diingat-ingat tuh masih banyak ya luka batin yang telah dia tinggalkan dan masih belum bisa kamu maafkan, tapi setidaknya di sini berikan dia kesempatan ya, kesempatan untuk menebus semua kesalahannya kepada dirimu gitu. Karena memang belajar ikhlas itu susah ya. Jadi kayak memang ya bener-bener ini tuh titik keikhlasan kamu sedang diuji gitu. Kamu ikhlas nggak maafin dia setelah segala sesuatu yang udah pernah terjadi gitu ya. Terus kita lihat ya, kejutan apa yang dia persiapkan untukmu? Aku lihat ya, dia sepertinya ingin perbaiki komunikasi dengan kamu, ya, karena mungkin dulunya dia ini terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu sibuk dengan egonya, makanya dia ingin perbaiki komunikasi denganmu dengan harapan hal ini tuh bisa membawa harapan dan kejelasan hubungan yang baru, gitu. Jadi lebih dewasa, jadi lebih tertata seperti itu ya. Terus di sini juga ada yang sepertinya kejutan ya, membawa harapan baru. Ya artinya ya dia membawa harapan baru, membawa komitmen baru gitu ya, untuk dia tunjukkan kepada kamu sebagai bentuk ya rasa bahwa dia ini sangat menyayangi kamu dan takut kehilangan dirimu sampai kapanpun, seperti itu. Dan untuk bottom of the deck-nya di sini aku melihat ya, kejutan tak terduga apakah yang akan dia berikan untukmu. Aku melihat ya, dia sepertinya saat ini sudah mulai belajar bagaimana cara memahami kamu. Karena sejatinya dulu orang ini tuh dia nggak pernah peka ya terhadap apa yang kamu mau. Dia tidak pernah membaca perasaan kamu. Dia hanya memikirkan pikiran dan diri dia sendiri. Tapi saat ini aku melihat ya, dia sepertinya sudah mulai belajar untuk memahami kamu ya, karena dia benar-benar sangat ingin serius ya terhadap kamu. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan positive vibes ya terhadap teman-teman semuanya, dan aku juga berharap semoga apa yang menjadi tujuan kalian bisa tercapai. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan aja langsung klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi diklik aja karena nanti otomatis akan direct ya. Akan direct langsung ke kontak WA aku. Jadi seperti itu. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.